Baik, penjelasan tentang statistik lembaga keuangan ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama adalah metodologi, kemudian ada penjelasan tentang penggunaan Wilkerstadt, dan yang ketiga adalah tentang tata cara pengisian kuesioner dan validasinya. Untuk metodologi akan disampaikan oleh Mas Faisal. Di sini Mas Faisal ada ya? Ya, Oke, Bang. yang kedua adalah penjelasan tentang Wilkerstadt. Di sini ada teman-teman dari Wilkerstadt, Mbak Wida sudah standby. Dan yang yang ketiga adalah penjelasan tentang tata cara pengisian kuesioner yang akan saya sampaikan di sendiri. Baik, kita langsung saja yang ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan tentang metodologi yang disampaikan oleh Mas Faisal. Silakan, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Samuel. Bisa minta tolong ini Bang, share screen. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Faisal. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya, Bapak Ibu ya, karena saya tim baru di SLK juga. Saya Faisal Amirullah dari tim SLK, ya udah. Lanjut, lanjut lagi. Nah, tim SLK di tahun 2023 ini diketuai oleh Pak Andri Yudi Supriyadi dengan anggota yang pertama adalah Pak Saiful, kedua saya, ketiga Bang Samuel tadi, dan yang terakhir Mbak Widya Ningrum yang merupakan MC pada acara hari ini. Lanjut. Untuk kuesioner dan buku pedoman itu ada di link ini ya, di s.bps.go.id/statq 2023. Linknya sudah ada di kolom chat. Nanti apabila ada yang butuh lagi bisa chat di chat admin ya, biar nanti diberikan link lagi di kolom chat. Oke, kalau SLK itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah SLK Falas, yang kedua adalah KSP. Falas itu berarti valuta asing. Data yang dikumpulkan adalah indikator dan laporan keuangan pedagang valuta asing, bukan bank. Kriteria sampelnya adalah memiliki izin dari Bank Indonesia. Metode penarikan sampelnya Sensus Enterprise. Jadi karena enterprise yang cabang-cabang itu tidak masuk ke kriteria sampel ya. Jadi yang menjadi kriteria sampel itu yang utamanya dengan laporan keseluruhan dari nilai cabang-cabangnya. Seperti itu. Kemudian yang KSP atau koperasi simpan pinjam, data yang dikumpulkan yang pertama adalah indikator dan laporan keuangan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam. Kriteria sampelnya memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya, Kemenkop itu ya. Kemudian berbadan hukum koperasi dan memiliki usaha simpan pinjam. Ada KSP, KSPPS, USP, dan USPPS. Metode penarikan sampelnya systematic sampling. Lanjut. Nah, ini merupakan target-target setiap provinsinya di seluruh Indonesia. Kalau yang Falas dari BI, kalau KSP kita ambil direktori dari Kemenkop. Lanjut. Oke. Oke, jadwal kegiatan.
Pencacahan berada di bulan Maret sampai Agustus ya. Kemudian pengolahan di daerah dimulai dari bulan Mei sampai September. Kemudian penyusunan publikasi oleh BPS Pusat di Oktober hingga November. Dan rilis publikasi di bulan Desember. Ini yang baru ya. Jadi insya Allah data tahun ini dirilis tahun ini juga. Oke, lanjut. Kita ke metodologi. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk falas itu kita menerapkan sensus enterprise atau kita mencacah semua yang tercakup sebagai kriteria responden. Kalau KSP atau Koperasi Simpan Pinjam kita menggunakan systematic sampling yang sampelnya dari KCI ya. Lanjut. Untuk responden falas adalah pedagang valuta asing yang bukan bank yang nama usahanya tertera pada direktori di s.bps.go.id/direktori SLK 2022. SLK falas yang dijajah adalah pedagang valuta asing bukan bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia level enterprise. Untuk jaringan pusat, data yang diisi adalah untuk seluruh jaringan atau cabang-cabang yang lain. Kemudian laporkan perusahaan pedagang valuta asing yang tidak aktif, pindah, tutup, tidak ditemukan, ganda atau non-respon ke Ketua Tim Statistik Lembaga Keuangan atau Pak Andri atau bisa melalui Direktorat Statistik Keuangan TI dan Pariwisata melalui email statq@bps.go.id. Usulan pemutakhiran target sampel diusulkan melalui surat resmi sekurang-kurangnya dari statistisi media selaku penanggung jawab tim. Kemudian untuk KSP, daftar nama koperasi yang dijajah dalam survei lembaga keuangan tersedia di daftar sampel utama KSP 2023 DSPU, daftar sampel perusahaan utama. Jika ada koperasi dari DSPU yang tidak bisa dicacah, ganti dengan koperasi dari DSPP, bebas tanpa strata. Pencarian dilakukan pada kabupaten atau kota yang sama dengan sampel utama yang hendak diganti. Kemudian, ulangi poin 2 sampai dengan DSPP di suatu kabupaten atau kota habis. Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada daftar KSP 2023 DSPP sudah tidak tersedia lagi, maka BPS Kabupaten atau Kota dapat memilih sampel pengganti dari daftar KSP 2023 tambahan di Kabupaten Kota tersebut. Kemudian ulangi lagi poin 4 sampai dengan DSPP tambahan di satu kabupaten atau kota habis. Lanjut, jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada daftar KSP 2023 DSPP tambahan sudah tidak tersedia lagi, maka BPS Kabupaten Kota bisa ajukan daftar sampel secara purposif bila ada. Nah, itu dinamakan dengan KSP 2023 DSPP Sisif. Format KSP DSPP Sisip disesuaikan dengan format Excel KSP 2023 DSPU atau DSPP tambahan. File Excel usulan KSP 2023 DSPP Sisip dikirim melalui surat ditunjukkan ke Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, kemudian di CC ke Ketua Tim Metodologi Survei Lembaga Keuangan, dan Ketua Tim Statistik Lembaga Keuangan. Bila seluruh koperasi di satu kabupaten kota habis, maka pindah ke kabupaten kota yang lain dalam satu provinsi. Karena estimasinya provinsi, jadi diusahakan sampel provinsi itu terpenuhi. Lanjut.
Nah, ini untuk urutan pencacahan sampai dengan target terrealisasi untuk satu kabupaten atau kota. Jadi yang pertama di SPU dulu, dicari koperasi yang ada di DSPU. Kemudian apabila ada yang tidak bisa ditemui atau ada yang sudah tutup atau tidak ditemukan atau yang lainnya, mencari dengan DSPP, yaitu pengganti ya. Dicari lagi, kalau emang nggak ada, dicari lagi di DSPP tambahan. Kalau tetap nggak ada, menggunakan DSPP sisip yang tadi purposif tadi. Kemudian kalau memang belum terpenuhi lagi targetnya, bisa menggunakan DSPP lintas kabupaten kota di satu provinsi, menggunakan DSPP tambahan lintas satu kabupaten atau satu provinsi, dan DSPP sisip lintas kabupaten kota di satu provinsi. Jangan lupa isikan kode hasil pencacahan di kolom 11 pada DSPU, DSPP, dan DSPP tambahan. Dan kalau ada DSP sisip juga ditambahkan kode. Oh, untuk DSP sisip, untuk di entry di aplikasi Wilkerstat. Yang terakhir, daftar sampel utama, pengganti dan pengganti tambahan dapat diakses pada link s.bps.go.id StatQ 2023. Nah, seperti ini ya. Di sini ada hasil pencacahan itu diisi dengan keterangan kode hasil pencacahan. Apakah ditemukan masih aktif, ditemukan tetapi sudah tidak aktif, pindah dan dapat ditelusuri, pindah dan tidak dapat ditelusuri, tutup, tidak ditemukan, ganda, tidak mau diwawancarai, dan 9 ditemukan dan tidak tergolong KSP. Kode 5, tutup maksudnya adalah tutup permanen. Hasil pencacahan berkode 1 atau 3 bisa dilakukan, berarti bisa dilakukan pendataan. Jika berkode 2, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9, sampelnya dilakukan pergantian. Oke, ini sedikit proses bisnisnya ya. Bisa di zoom nggak? Oke. Yang pertama, BPS RI mengirimkan direktori falas dan mengirimkan dokumen pencacahan ini untuk falas ya. Kemudian ini kita langsung ke BPS Kabupaten Kota ya. BPS Kabupaten Kota mengalokasikan petugas. Kemudian petugas melakukan kunjungan perusahaan. Nah, setelah melakukan kunjungan perusahaan ini sesuai dengan alamat yang ada di direktori ya. Kalau sudah sampai di alamat sesuai dengan direktori, ambil geotagging dan foto menggunakan aplikasi Wilkerstat yang akan dijelaskan nanti oleh tim Wilkerstat. Setelah mengambil geotagging dan foto, dilihat statusnya apakah ditemukan dan aktif. Kalau iya, petugas melakukan pencacahan. Kalau tidak, petugas melanjutkan kunjungan ke perusahaan berikutnya. Jadi istilahnya geotagging Wilkerstat itu dilakukan sebelum pencacahan ya. Jadi petugas datang dulu ke lapangan sesuai dengan alamatnya, difoto sesuai dengan alamat ada atau tidak ada perusahaannya. Tetap difoto sesuai alamatnya itu, kemudian kita lihat lagi apakah dia ditemukan dan aktif. Kalau iya, melakukan pencacahan. Kalau tidak, berarti lanjut ke perusahaan berikutnya. Nah, kalau iya, petugas melakukan pencacahan falas, apakah berhasil dicacah? Kalau berhasil dicacah, nanti untuk admin Wilkerstat akan melakukan sinkronisasi kesamaan NUP ya. Jadi nanti di aplikasi Wilkerstat ini sedikit aja. Di aplikasi Wilkerstat selain geotagging dan mengambil foto, kita juga mengisikan beberapa variabel antara lain yang NUP, nomor urut perusahaan. Nah, nomor urut perusahaan ini diambil dari daftar sampel DSPU, maupun DSPP tambahan. Nah, yang untuk sisip itu akan diberikan nomor ketika
Bapak Ibu sudah mengajukan ke pusat. Nah, ini atasnya lagi, Bang. Nah, jika petugasnya itu tidak berhasil dicacah, menolak diwawancara atau tidak bersedia diwawancara, nanti status di Wilkerstatnya bisa dirubah. Jadi misalkan status di Wilkerstatnya ditemukan, diganti tidak mau diwawancarai seperti itu. Kalau berhasil dicacah, dilakukan sinkronisasi tadi NUP di aplikasi Wilkerstat dan NUP Master oleh admin Wilkerstat. Terus dicek apakah NUP-nya sudah sama. Kalau NUP-nya sama, bisa langsung entry data oleh BPS Kabupaten Kota. Kalau tidak, harus ada perbaikan NUP. Nah, perbaikan NUP ini bisa dilakukan oleh admin Wilkerstat atau oleh petugasnya di aplikasi Wilkerstat. Nanti kalau ada yang salah tentang Wilkerstatnya, bisa langsung dibenerin ke laporan berikutnya ya. Lanjut. Nah, sama seperti falas tadi di koperasi simpan pinjam. Jadi petugas itu melakukan kunjungan perusahaan. Setelah melakukan kunjungan perusahaan, sudah ketemu itu perusahaan atau alamat yang dituju mana, langsung dilakukan pengambilan geotagging dan foto menggunakan aplikasi Wilkerstat. Jika ditemukan dan aktif, petugas melakukan penjajahan. Jika tidak, ya melakukan pergantian sampel berdasarkan tadi DSPU, DSPP, dan DSPP tambahan. Kemudian, apakah berhasil dicacah? Kalau berhasil melakukan sinkronisasi kesamaan NUP, kalau tidak, petugas melakukan perubahan status kunjungan pada aplikasi Wilkerstat. Setelah pengecekan sinkronisasi, dilihat status NUP-nya sama atau tidak. Kalau tidak, bisa dilakukan perbaikan NUP oleh petugas atau admin Wilkerstat. Kalau iya, datanya bisa di-entry oleh BPS Kabupaten Kota melalui web entry. Nah, untuk pengisian data admin web entry dan admin Wilkerstat bisa diisikan di Google Sheet yang tanya jawab ya. Tanya jawab itu ada sheet yang kanan itu admin tempat pengisian biodata admin Wilkerstat dan admin web entry yang akan didaftarkan oleh BPS Pusat seperti itu. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu untuk mengisikan siapa yang akan menjadi admin provinsi Wilkerstat dan admin provinsi web entry untuk survei lembaga keuangan. Oke. Ini penandaan geografis menggunakan Wilkerstat. Pastikan kesesuaian identitas, nama, dan alamat di daftar sampel dengan kondisi di lapangan. Kemudian lakukan geotagging menggunakan aplikasi Wilkerstat. Kemudian melakukan pencacahan menggunakan kuesioner yang sesuai untuk usaha berkode 1 dan 3. Lakukan penyusunan kode status usaha pencacahan jika diperlukan, maksudnya jika dia aktif ditemukan tapi ternyata tidak mau diwawancarai, nah ini kodenya diganti. Kemudian periksa kembali NUP pada daftar sampel dan aplikasi Wilkerstat. Jadi pastikan NUP di aplikasi Wilkerstat dan NUP di master atau DSPU atau DSPP itu sama. Lanjut. Nah, ini ya penandaan geografis menggunakan Wilkerstat ya. Ada kondisi ditemukan dan masih aktif, ditemukan tapi sudah tidak aktif, pindah dan dapat ditelusuri. Ini kalau dia kodenya 1 harus tagging di lokasi usaha sesuai daftar sampel, perlakuan dicacah. Kalau kode 2 sama tapi dilakukan ganti sampel. Kalau dia pindah dan dapat ditelusuri, tagging di lokasi usaha yang baru, kemudian dilakukan penjajahan. Jika dia pindah dan tidak dapat ditelusuri, tagging di lokasi usaha sesuai daftar sampel, kemudian ganti sampel. Kalau tutup tidak ditemukan, ganda atau double sama ya.
tagging di lokasi usaha, kemudian ganti sampel. Jika tidak mau diwawancara sampai batas waktu penjajahan, tadi kan sudah di tagging. Nah, yang dilakukan adalah ubah kode 1 menjadi 8, lalu ganti sampel di Wilkerstad-nya. Ditemukan dan tidak tergolong usaha simpan pinjam atau falas. Tagging di lokasi usaha sudah tersampel, terus ubah kode 1 menjadi 9, lalu ganti sampel. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bang Samuel.